Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallah muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Dipatarakan si tanda syukur kita dengan kata laurisi arjanna Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pamasena atau pada kesehatan dari orangnya kata pesilan nergi kewajiban tertuta. Ia itu sepanjang maghribi makuto hormati sepanjang isya secara berjamaah. Makuto salawat manandungan dan niat doa salamakan masalah lebih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kena turun di harga nautus Allah subhanahu wa ta'ala lalu di mana serta mengiriali akaciran riali contoh dia atau mengalinota nama muare akaciran tak lalu sunnana alim lebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari misaba nafuran nuki Allah subhanahu wa ta'ala nafatan nuki surga pamasena. Masyaallah muslim rahimakumullah. Pada pekan yang ketiga ini sebetulnya jadwalnya Ustaz Sulaiman, tapi beliau baru lihat chat saya ketika beliau pulang dari Palopo dan sudah sangat capek. Itu pun beliau ingin memaksakan untuk datang. Saya bilang tidak apa-apa Ustaz kalau pemainnya mau istirahat dulu, dan nanti saya gantikan beliau pada istirahat ke beliau jolok. Ya. Masyaallah muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana materi yang saya sampaikan juga tadi di kajian ibu-ibu di Lalua tentang cita-cita tertinggi orang-orang beriman adalah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah seharusnya obsesi kita yang paling tinggi. Ya. Cita-cita, impian, ada nuangan. Cina-cina. Agapi? Ini nawa. Yaitu adalah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diselamatkan dari siksa api neraka. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memelihara tauhid kita, ya. Karena kadang kaum muslimin di sana yara atau lisan neraka Pak dan rupa orang kafir yang kekal dalam neraka dan orang beriman yang transit dulu untuk disiksa sampai capuer oleh saudara-saudara, baru kemudian dengan syafaat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Mereka lah yang disebut dengan, ada yang tahu Pak istilahnya, bekas penghuni neraka, alumni penghuni neraka. Ada yang tahu istilahnya? Ada yang tahu Pak? Apa istilahnya? Tahurang menurut di neraka, apa tamri surga, apa namanya itu? Kayak bekas narapidana. Ya, jahannamiyun. Jahannamiyun. Jadi ada dua tipe penghuni neraka. Yang pertama orang kafir yang kekal di dalamnya. Yang kedua adalah orang-orang beriman yang memiliki dosa-dosa besar, yang harus melewati neraka dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang setimpal dari dosa-dosanya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi orang-orang yang paling bahagia nanti mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas murni dari hatinya atau dari dirinya. Ya, masyaallah muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat sebetulnya yang kalau kita salah penafsiran ini sangat berbahaya. Bahkan ada pemahaman yang seperti itu, yaitu surah Maryam ayat 71. Di situ dikatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika ya hatman maqdiya. Ya, artinya tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Coba kita pahami ya Pak. Dia agak kulit tanah Allah Taala sangadina najokir ya sengki neraka. Ada yang tahu makna tafsirnya? Kumapa keti bahaya itu kok bisa neraka mana kita? Dan ada yang memahami seperti itu. Ya, maknanya dia ini ada Pak. Dia gak akan cekka atau dia gak akan salah kecuali di joki mana ngira sengki neraka ini itu nasabak. Merekomelo kita masuk surga ilaloi neraka. Neraka itu adalah disebut jahannam karena begitu dalamnya. Jahannam. Makanya tadi saya katakan jahannamiyun, bekas penghuni jahannam, namanya jahannamiyun. Itu diletakkan sirat, as-sirat di atasnya, jembatan. Di mana setiap orang akan melalui jembatan itu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita pasti mendatangi neraka. Itu maknanya. Dia gak akan cek mesti melalui mana ngiro biasanya as-sirat atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka menuju surga. Nah, orang-orang kafir pasti tergelincir. Orang-orang beriman berbeda-beda keadaannya. Ada yang melintas dengan merangkak bergelantungan sampai terluka-luka baru sampai di surga. Ada yang secepat kilat, para nabi, para rasul melesik, bahkan cahayanya sangat terang. Orang-orang munafik menyeberang dengan cahaya yang kadang-kadang redup, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Makanya dalam surah Al-Hadid situ disebutkan coba dibuka Pak, surah Al-Hadid, coba dibuka. Yang namanya kajian harus buka Quran. Yawana al-Waqi'ah. Dan sudah dapat surah ke-57 ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi biasa bangku ya. Pada hari engkau melihat orang-orang beriman
Ya, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, yang cahayanya itu bersinar di sebelah kanan mereka, ya, di depan dan di sebelah kanan mereka. Maksudnya ini Pak, di sirat nanti ini kalau menyeberang. Kalau ini matek ke jembatan ini, inilah lokasi yang dimaksud ini ayat ini. Ketika orang-orang beriman itu ingin menyeberang di sirat, maka cahaya mereka begitu terang, bersinar di depan dan di belakang mereka. Busyrakumul yaum, pada hari itu ada berita gembira untukmu. Ya, jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Kemudian ayat selanjutnya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Pada hari itu berkatalah orang-orang munafik laki-laki dan perempuan kepada orang-orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami karena kami ingin menggunakan cahaya. Jadi ya cahaya munafik, jadi dia diprank oleh Allah nanti di akhirat. Kayak yang macam mana teman-teman munafik? Dia prank orang-orang beriman bahwa dia prank Rasulullah. Nah, dia ini maka tepat padahal dia tepat. Mabunga-bunga, natipu nabi tak natipu tahu tepat. Orang-orang munafik seperti itu. Maka dia juga ditipu oleh Allah, pura-pura diberi cahaya, tapi ketika dia hendak menyeberang di sirat, cahayanya dihilangkan, maka mereka pun berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami ingin memanfaatkan cahaya. Ya, kilau ji'u wara'akum, kembalilah ke belakang, faltamisu nuro, dan carilah cahaya sendiri. Maka itu mengatakan, ya lisuko musapa itu ke cahaya. Ya. Kemudian faduriba bainahum bisurin lahu bab, Allah membuat dinding, ya, atau pintu atau dinding, ya, antara orang beriman tadi dengan orang munafik yang ada di belakangnya yang ingin memanfaatkan cahayanya orang beriman. Tak penalawif Allah Ta'ala. Ya. Batinuhu fihi rahmatu. Apa namanya Pak? Di bagian kaum muslimin itu adalah penuh dengan rahmat. Ya, penuh dengan rahmat. Di sebelahnya kaum muslimin adalah sesuatu yang penuh dengan rahmat. Sementara di dinding di bagian orang munafik, wa zahiruhu min qibalihil azab, adalah siksaan. Pertanyaannya, dalam agama kita ada kaidah al-jaza min jinzil amal. Perbuatan apa? Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Aja giripego yatonero na wala kakit pungalatan. Contohnya, orang yang poligami tidak adil, maka nanti di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan berjalan miring. Miring timbanganna, do benena tapi dena ada miring nih. Jadi matu di foto pun matu seremoni, bukan menakut-nakuti ini Pak ya. Tidak menakut-nakuti ini yang poligami. Jadi nanti dibangkitkan dalam keadaan miring karena tidak adil. Nah, tukang azan yang meninggikan kalimat Allah ketika di dunia, nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan lehernya panjang. Matandra maka dari tombah fabah biasa untuk netui ketumah hampir lunas, karena dia meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al jaza min jinzil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Nabi Ibrahim manusia itu dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang badan, bertelanjang kaki, dan belum disunat. Ifabila pelamana matutu dari fotokom sermon kecuali Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sudah pernah telanjang ketika dibakar oleh Namrud, Raja Namrud. Maka dia tidak lagi telanjang ketika dibangkitkan. Nabi Musa ketika Rasulullah dibangkitkan di pada mahsyar, beliau ragu. Dia ragu, maka dia bunga-bunga ifatokong apa? Karena dia langsung melihat Nabi Musa sudah sadar.
Berarti Nabi tak Nabi Musa ya yola lena ifatok panaya. Maka penafsiran ulama mengatakan karena Nabi Musa sudah pernah pingsan ketika dahulu ingin melihat Allah, lalu Allah mengatakan engkau tidak akan bisa melihatku. Lihatlah pada gunung, aku akan memperlihatkan diriku pada gunung itu. Kalau dia tidak hancur maka engkau bisa melihatku. Tapi ternyata gunung itu hancur ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut. Ini bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 143. Jadi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Maka begitulah orang munafik. Karena dahulu riwayat Imam Pakro, saya katakan tadi dengan bahasa sekarang ini prank. Seperti pranknya siapa itu Pak? Yang viral. Lesti. Banyak ibu-ibu yang sebel ini makanya kayak begitu sih ini kok campur di rumah tangga tahu. Maka sifat apa yang aku kasih di bayi ini kadang pengilakin dan apa nelorang laki-laki alis bukan itu kebaikan, tapi kenapa banyak ibu-ibu yang sebel? Tetan langsung wacir kisah alis video para Imam Pakro ada pengilakin main pemursu lagi nomursu. Jadi nasa ngina prank isi nasa. Ya. Begitu juga orang munafik, dia diprank oleh Allah. Karena kenapa? Dahulu di dunia dia juga menipu kaum muslimin, menipu Rasulullah, menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya yang dia tipu bukan Allah, tapi diri mereka sendiri. Makanya masyarakat muslimin rahimakumullah. Ya rawat dingi salama matu. Wattunna naula yasangi as-sira adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dia apa aja sifat ngerani biasanya ketakwaan, bahkan rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat takwa. Dianggap tidak sah khutbah yang di dalamnya tidak mengandung unsur saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan Rasulullah tidak pernah lepas dari khutbatul hajah. Biasanya khutbatul hajah khutbah yang disampaikan ketika ada keperluan besar. Contohnya mengerahkan pasukan perang, Rasulullah berkhutbah, atau ada walimahan, Rasulullah berkhutbah. Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah berkhutbah. Itu namanya khutbatul hajah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan membaca 3 ayat. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksimal tanpa Alhamdulillah. Maksimal makhrajnya takut. Wa antum muslimun. Ya. Jadi begitu pentingnya itu takwa sampai-sampai selalu diwasiatkan, selalu kita berpesan. Kita akan lihat di sini sejauh mana ketakwaan itu begitu penting sehingga kita saling mengingatkan. Nah, di surah Maryam tadi ayat 71, coba dibuka lagi Pak. Surah Maryam. Coba dibuka WA wawasan Al-Qur'an. Surah Maryam. Surah Maryam ayat 72. Cocok. Coba baca. Ya, artinya kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dan dalam keadaan berlutut. Ya, jadi ayat sebelumnya tadi coba dibaca dulu terjemahannya ayat tadi 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhan adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Iya, sebagaimana saya katakan, semua kita Pak mendatangi neraka. Lalu kata Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa di antara kalian dan membiarkan orang-orang yang zalim terjatuh ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut.
Makanya takwa itu agak asa takwa Pak. Agak jadi asan iman bagi iman apa nama bicara kita iman tepat. Melakukan sesuatu yang baik. Ya, kalau takwa bicara kita Apa namanya? di situ kekurangannya kita Pak, kosakatanya orang Bugis. Iman adalah ya keyakinan, tepat saja, tepat atau yakin. Takwa itu sebenarnya artinya itu penghalang. Jadi kalau kita bertakwa berarti kita menjadikan sebuah penghalang antara kita dan api neraka. Jadi fallawa, jadi takwa itu artinya adalah penghalang. Ya, ittaqin nar walau bisikki tamrah. Buatlah penghalang antara dirimu dan api neraka walaupun itu hanya bersedekah dengan sepotong biji korma. Jadi takwa itu yang menghalangi kita dari sebab-sebab terjerumus atau terjerembab masuk ke dalam neraka. Karena nanti kalau meniti sirat itu, di samping modal cahaya yang berbeda-beda yang diberikan oleh Allah tergantung amal-amal soleh, di situ juga ada Pak namanya kalalit, besi-besi yang yang mengkait orang-orang yang menyeberang. Katanya besi tuli itu gala-gala itu lalu. Nah, yang menghalangi itu supaya tidak mengenai orang-orang beriman itu tadi ketakwaannya. Maka disinilah ketakwaan itu begitu penting, tidak hanya untuk mencegah kita dari hal-hal yang merusak dalam kehidupan dunia. Nah, sebagai takwa Pak bukan sekedar menyelamatkan kita di kehidupan akhirat, tapi juga di kehidupan dunia. Ya, nah sebenarnya takwa itu tentu dia berzina. Orang berzina kan di samping dosa bisa juga dapat penyakit, ya. Artinya ya kenariku ibelai di resengeja dua keberuntungan ilolongan, selamat taufik di akhirat, selamat taufik oleh kor itu anu majak air minum. Orang korupsi umpamanya. Kan kalau tidak korupsi, tidak berdosa. Nah, dia juga selamat dari ancaman penjara karena tidak korupsi. Di dua rupa itu Pak. Dua rupa tujuannya itu nenapa rijam resengi syariah. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Makanya Al-Quran itu kadang-kadang disebut hudan lil muttaqin, kadang-kadang juga disebut hudan lin nas. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, juga petunjuk bagi manusia. Manusia kafir sekalipun bisa mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk. Walaupun dia tidak meniatkan untuk mendapat pahala, tapi kalau dia menjadikan Al-Quran itu sebagai undang-undang atau peraturan atau hukum dalam kehidupan mereka bisa mendapatkan keberuntungan di dunia. Contohnya, ketika suatu negara angka pembunuhan begitu besar dan mereka sudah tidak tahu lagi dengan cara apa untuk mengurangi ya banyaknya pembunuhan, maka mereka bisa mengambil dari peraturan Quran. Ya, di mana sebuah ayat mengatakan walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Ya, dalam hukum kisos, misalnya kisos, ya perbuatan itu dibalas dengan hukuman yang serupa. Kalau engkau pukul orang, engkau juga dipukul. Kalau engkau bunuh orang, engkau juga dibunuh. Si perah ya roh balasannya si bawah aku kena. Jadi kalau itu diterapkan maka orang sudah takut untuk membunuh. Untuk apa kita membunuh orang? Ya, masalah sakit bersengketa ke pemana ya, masalah darah, masalah tanah. Napa yun tahu pasti mapikir ke makadah. Podona tahu tahu gara-gara tanah dapat yun tahu kamatu. Dia matawanya menyemangi. Nah, orang kafir bisa mengambil petunjuk Quran dalam menerapkan hukum tersebut supaya negara itu bisa berkurang angka pembunuhannya, tapi bukan diniatkan untuk mendapatkan pahala. Bisa, karena Al-Quran itu adalah hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, berbeda-beda Pak. Jadi begitu maknanya. Ya, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjadikan surga sebagai cita-cita tertinggi kita, karena kalau bukan ke surga mau kemana? Melo kilo bega Pak. Ngedega gondrong lain. Dia tutup melo taman neraka. Jadi dega pokoknya.
ifantok mati ya maka melo kalau surga. Tidak ada jalan untuk melintir-melintir tidak sama di dunia. Jaga pengajian pemana ko NU dan teman Muhammadiyah. Majasi kali-kali sejak Muhammadiyah nasabah. Kasih tahu cecek kami tak korong ko si Wanda. Melo dia orang lese pak. Tapi dari kalau kita lese boleh surga agar melo hitam. Neraka di bawah jadi pokoknya ifantok mati rasa di surga. Tidak ada obsesi yang tertinggi selain obsesi kita untuk masuk ke dalam surga, karena di situ arah satu-satunya untuk keberuntungan kehidupan kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menyuruh asisten pribadinya membelikan baju, lalu dibelikanlah baju seharga 2 dirham, saya tidak tahu berapa 1 dirham itu konversinya, tapi itu sangat murah. Maka asistennya merasa heran karena dahulu ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur justru senang dengan baju dengan harga mahal, baju-baju branding. Sekarang ketika menjadi khalifah, kenapa dia hidup sederhana? Kalau beli baju yang murah-murah. Lalu Umar mengatakan, saya ini orang yang punya obsesi yang tinggi. Itu 5 tahun. Ia disebut obsesi yang tinggi Pak. Dalam bahasa Arab itu himmatul aliyah. Obsesi yang tinggi. Matan rifat 7. Jadi terpahari tadi kemakan di matan rifat 7. Kau melo mabene, dimana sembarangan cantik Pak, mabute Pak. Ya, mabene rifat 7. Matan rifat 7 ni Umar bin Abdul Aziz. Coba nasa gitu. Ya rifat 7 itu biasa melo kan menjadi gubernur. Kuda apa? Urafi nasa. Saya jadi gubernur. Setelah itu saya bercita-cita lagi mau menjadi menantu khalifah. Akhirnya dia pun berhasil memperistirikan putri Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada waktu itu. Setelah itu dia tinggikan lagi cita-citanya, dia ingin menjadi khalifah dan dia pun berhasil menjadi khalifah. Bahkan disebutkan sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Begitu adilnya. Setelah itu apa lagi? Obsesi apa lagi yang lebih tinggi daripada menjadi khalifah? Ternyata yang paling tinggi dari segala pernik keduniaan adalah obsesi untuk masuk surga. Makanya dia hidup sederhana. Dia tidak lagi hidup mewah. Harta-hartanya dia sumbangkan ke jalan-jalan yang diridai oleh Allah, dan dia hidup seadanya karena punya impian menjadikan surga itu sebagai impian tertingginya. Masyaallah rahimakumullah. Begitu indahnya surga tersebut, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalamnya, sampai-sampai ketika kita membaca hadis yang ya muttafaqun alaih, ya tidak salah ya, sebuah hadis yang menceritakan tentang lelaki yang paling rendah kedudukannya di surga. Yang kata Rasulullah, dialah orang terakhir yang keluar dari neraka. Saya katakan tadi, orang beriman itu dari kamu di tempat nakotina, mesti dia keluar dari neraka. Pasti dia keluar. Dengan syafaat, banyak syafaat kaum muslimin. Ya, syafaat Rasulullah, bahkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat syafaat Pak. Apa itu syafaat? Ada yang tahu? Ayat syafaat. Yang baju kuning yang di belakang sana. Ayat syafaat. Pertolongan. Dalam surah ada ayat dalam surah Al-Buruj. Wasyafi'i apa setemur wasyafi'i wal watri di, ya apa artinya itu? Yang genap dan yang ganjil. Jadi syafaat itu genap, witir itu ganjil. Manggil dan telah pertolongan yasin syafaat. Nah ternyata artinya itu genap. Terputar untuk sama pikir. Berarti ada kurangi balon, ada kurangi Pak. Nah komero maka tasik istilah diambil dari makna dasarnya. Tidak sekedar membuat istilah dari satu kata, tapi diambil dari makna dasarnya itu kata-kata. Dia sengi apa? Misalnya toh belum macuri. Dia agak jadi si bapak pagena, dia tuh tamat. Pagena ya supaya tamat itu macuri. Begitu Pak jadi. Agak biasa rumah pokok biasa. Curi-curi agak. Kandang. Domen. Ya. Kamu kandang ini 2 tahun kata saya di lot tanah. Dia juga agak belimu. Siapa kau pagena? Nah, pagena itu syafaat. Dia datang suruh karena sama dia apa kena kurang.
diberikan syafaat gendan tam surga. Apa gendan nah? Syafaat Rasul, syafaat orang beriman dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Masyaallah rahimakumullah. Jadi ini tadi diceritakan dalam hadis. Ya, muttafaqun alaih tidak salah. Muttafaqun alaih. Ada yang tahu apa yang disebut dengan derajat hadis muttafaqun alaih? Muttafaq. Ada yang tahu Pak? Agar yasan muttafaqun alaih. Anda tahu? Jadi hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya. Siapa itu? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya sepakat bahwa hadis ini adalah sahih. Jadi sangat tinggi tingkat kesahihannya. Hadis ini bercerita bahwa Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tahu siapa orang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir juga masuk ke dalam surga. Dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aja bacaan kia annabadi biculat yaran melampai itu Allah. Maka Allah mengatakan kepada laki-laki ini, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Dia pun mendatangi surga, tapi dia membayangkan bahwa surga telah penuh. Maka dia pun kembali dan berkata kepada Allah, ya Allah, saya mendatangi surga tapi sepertinya surga telah penuh. Maka Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Dia pun mendatangi surga, tetapi dia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian dia pun kembali dan berkata, ya Tuhanku, aku mendatangi surga, tapi sepertinya surga telah penuh. Maka Allah pun berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi tawari yang menang alumni penghuni neraka, jahannamiyun, paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga, sampai dia takut tidak mendapatkan jatah, diberikan keistimewaan oleh Allah. Tingkat surganya adalah seperti nikmat seluruh dunia, itu pun dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi tawariya wa yaru keadaan kedarjaan aku surga mapakoro penyaman nalulungan seperti 10 kali lipat nikmat dunia. Maka orang itu merasa heran. Dia pun berkata, apakah engkau mengolok-olok aku dan menertawakanku, padahal engkau adalah raja di raja. Jadi dia mengatakan, iya rasa dia elek kau Allah Ta'ala. Dia ya melelek kagak nasab kuang sebab mana kajian nasab apa kalau bira talaka. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa mendengarkan kisah ini yang dia ceritakan sendiri sampai tampak gigi geraham beliau. Jadi orang bercawani roh nabi tak sampai iri tayarwan isialan Pak gigi geraham isialan sana isi pangkecah. Orang bercawani nabi tak sampai kelihatan itu gigi gerhamnya. Macam yang kelingai warek kedan yang nak tahu makanya tele kapun tele kan nak jangan sama pakor migala ketawa pun ya kasih syukurmu kasih lagi lepok oleh kori neraka baik 10 kali nikmat dunia. Bagaimana itu nikmat dunia Pak? Ada yang sudah rasakan nikmat dunia? Kita bayangkan saja mungkin seorang raja, bagaimana nikmatnya seorang raja Pak? Ya baru dengan pelayan, segala sesuatu yang diinginkan dia dapatkan, dihargai, banyak pengawal dan seterusnya. Kalau kita ambil contoh taruhlah Sultan Brunei, Sultan Hasan al-Bolkiah, yang katanya itu punya mobil 7.000 mobilnya Pak, yang kalau digilir itu mobil isele-isele ya roto kasih di bisa sifake boleh pakai sih isele boleh pakai sih isele itu 20 tahun nak pasir untuk kipengen ya roto 20 tahun Pak. Nah aku ini kalau mungkin kasih pesul-pesulnya dari gaga. Ya kekayaan Sultan Hasan al-Bolkiah silakan cek di Google ya. Ya kemudian Pak penghasilannya berapa? 1,5 juta
Itu tuh mereka pada mah tuh gaji nafak ini karya bakal presiden. Ternyata itu 1,5 juta Pak, bukan per bulan, per detik. Sekali tarikan nafas masuk 1,5 juta. Ya, nagatengnya nafasna, nafas suwi, 3 juta. Begitu besarnya penghasilan beliau dari segala sumber, dari perminyakan, tambang, properti dan seterusnya. Ya, saya baca di Google juga, beliau itu punya tukang cukur langganan. Kalau dia mau datang ke tukang cukur, naik pesawat jet pribadi dengan biaya 1,6 miliar. Jadi kalau mau cukur yang sultannya 1,6 miliar itu biayanya didatangkan ke tukang cukur Pak. Ya, dia beli sepatu merek Polo katanya, di Google juga saya dapat. Itu harus dikirim lewat helikopter pribadi. Kalau di kabar JNT, Pos dan seterusnya, kurir, ya cukup nih. Itu seorang sultan dengan wilayah kekuasaan cuma sebesar Kabupaten Wajo. Brunei itu kecil. Dan masih ada sultan yang lebih kaya dari dia. Raja Thailand lebih kaya dari dia, Raja Thailand. Kekuasaannya berapa sih? Berapa persen itu kekuasaan? 2 raja ini dari seluruh dunia ini. Sangat kecil. Lalu bagaimana kalau dunia ini milik kita semuanya? Bahkan dikali 10 kali lipat lagi. Itu orang yang paling rendah derajatnya di surga. Lalu bagaimana yang paling tinggi? Bagaimana yang dekat dengan Rasul? Yang kata orang yang menyentuh nenek yatim akan berdampingan dengan Rasul nanti di surga. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmat tersebut, sehingga jadikanlah surga itu sebagai obsesi tertinggi kita. Dan Rasulullah menjamin kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Mantap itu. Asal dulu, kita lanjut sedikit. Lanjut ya. Halaka agaknya juga sudah lebih mubarak nih. Saya kasih 1 bintang saja deh. Karena tidak ada yang minumnya, itu juga anak kirim-kirim kita. Jangan bintang 5, 1 bintang saja. Aja Dedi, jangan mau boleh.
Masyaallah. Masyaallah muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit saja kita tambahkan karena waktu yang tidak memungkinkan. Ada dua kabar gembira bagi kita, optimisme untuk bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama, ayat yang menyebutkan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Agak pertama di neraka Pak bagi orang yang beriman. Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tapi kita sangat beruntung dan bersyukur bahwa Allah membuka pintu taubatnya, pintu ampunannya bagi mereka yang senantiasa ingin kembali. Assalamualaikum kita tobat, ya tabuka ya Rob. Adam pengendak mengelatari sesena atan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kabar gembira yang kedua adalah bahwa kita adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah salah satu kelebihan beliau dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lainnya, beliau diberi diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada hamba-hamba Allah yang pantas untuk mendapatkan syafaat. Maka beliau dikenal dengan memiliki syafaatul uzma, syafaat yang besar nanti di akhirat. Ketika para nabi dan rasul menyangkal dan tidak mampu memberi syafaat, maka Rasulullah pun, ini hadis sahih juga ini yang menceritakan, Rasulullah pun datang di bawah aras bersujud lama sekali sambil membaca bacaan zikir yang nanti di sana diajarkan. Jadi engkau bacaan zikir dia panifagur lebih tak kolino aku firman sujud ni riwana aras memuji Allah dengan bacaan zikir yang diajarkan oleh Allah nanti di sana. Ketika beliau bersujud lama sekali, maka Allah mengatakan, angkat kepala Muhammad, mintalah akan diberi dan berilah syafaat akan dikabulkan. Maka Rasul mengatakan, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. Jadi dia akan lebih tak Pak. Sebenarnya kesempatan itu kesempatan untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, tapi dia akan minta segadina umat nabawan yang nyerah. Umat kupang. Ya. Ada pintu katanya sebelah kanan, itu adalah pintu untuk hamba-hambaku yang masuk surga tanpa hisab. Pintu yang lain silahkan gunakan. Pertama mana nih umat Muhammad? Masya Allah. Jadi itu dua harapan besar kita Pak. As-salatuli inan numiyir sunnana lebih tak aja tapi ajaran-ajaran lain jangan menyerupai satu kaum. Nah sebab amanah mati mengaku maka dia umat Muhammad nangkai model tak pada kafir sakar itu betul. Jadi kun maka hati-hati jangan tasyabbuh, jangan menyerupai umat lain, berusaha untuk meniti jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk umatnya yang senantiasa berhak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kan saja seperti yang bertanya. Uhoji patin muka tanya jawab Bapak ufikiri kira ko deno pro divisen pada pakutanana pekan lalu itu pagi kajian tentang waladun solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka dia pagi termasuk matogero anak angkat atau anak tiri atau yang lain dia bisa madir. Tapi untuk jawaban sementara saya yakinkan bahwa hanya untuk anak kandung, tapi saya masih terus mencari insyaallah dalil-dalil yang pas dengan itu, yang meyakinkan. Nereko anak tongem nih dia kan tanah kopo, akhirnya aku tanah mana ya. Silakan Pak Jamal dari Budi Putih. Dia kan berani desa otonan Pak Jamal. Dia kan tiga kali kan, itu orang gue. Dia kan berani sih, di mana Budi Putih. Iya, kan Mister. Tapi lagi materinya. Iya Pak. Merusak ada itu. Saya mau kata Pak, gue ya.
tapi aku persidingin tak season nita. Aku raja biasa sosok nita. Ya. Menurut saya kira-kira kalau saya memberikan pertanyaan begitu kepada jawabannya itu adalah pada Anda. Itu kan pengalaman dari kepada Anda. Nah, tapi pas kita selalu di pertama, menurut saya ada apa? Kita yang bawa kalau jaga mah menimbulkan salah paham. Ya. Tapi sebetulnya intinya tidak salah. Ini benar pikirin Pak. Tapi Pak, Kadang-kadang itu Pak ada pertanyaan tapi seliwang yang nanya. Jadi kadang itu ke pertanyaan Bapak gue. Nulis ke Allah Ta'ala ciptakan nasa di batu, nah boleh ada turun makai. Kira-kira bagaimana jawaban pertanyaan itu? Nah, banyak itu yang menjebak begitu Pak, orang-orang yang salah-salah paham, aliran-aliran pusat. Maka jawabannya adalah pertanyaan itu salah. Bisakah kita mengatakan, bisakah kamu turun ke atas? Kepada orang model dari pertanyaan, coba kamu turun ke atas. Kan tidak bisa. Ya, artinya itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu. Ya, keluar dari kaidah kehidupan. Dia tamak kalam sama tadi, bisakah kamu naik ke bawah atau turun ke atas? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu bukan sesuatu. Dari pertanyaannya saja sudah salah. Ya, sama tadi itu Pak, mungkin leco-leco ada reket tapi istilahnya salah jarang ngaruh. Dan dikhawatirkan kalau nanti orang salah paham. Dan memang dalam perkara yang seperti itu tidak boleh kita terlalu banyak berolok-olok. Takutnya nanti dianggap serius. Ya biasa bambu-bambu ngetai maka ada. Contoh saja nih Pak ya, saya tidak memperolok-olokkan Al-Quran. Contoh saja. Orang yang selalu menerjemahkan salah-salah Al-Quran. Agar biasa nama tahu. In kuntum subaba. Ikut asal tukutui babba ko. Biasa banyak begitu dulu Pak. In kuntum sodikin. Ikut asal tokat dia. Dan seperti itu. Ya kalau olokan seperti itu. Artinya mampus kena. Ya silakan Pak kalau ada yang lain. Ya. Oke, seumpama dari kesenjara, apa ya dari jika waktu nak kemudian, nak kira kira kalau bapa otina, cuaca ni atau ini cara atau ini, cuaca ni, jadi aku jadi dia kira atau ini, orang dia cuma mau masalah sama, jika waktu nak kemudian. Kemudian yang umpama wali yang wakil kita punya kan yang pahalanya loki mundana jangan kira Kasih ada saya itu. Cek silakan sebelum Pak sebanyak atas pertanyaan yang bagus sudah. Pada materi apakah memang bisa kita itu atau bagaimana atau lebih yang penting terniakan nih rolang hati maka itu kepunahan keberatan ya sudah itu saja. Oh, yang penting keberatan. Iya. Iya. Tidak boleh kita coba. Dia dapat itu ya pintu-pintu kemungkinan Pak. Yang penting jujur dalam hati maka daripada nanya ya dia kami najai bermanfaat itu. Kau pada kepunahan nama itu sampai makutanani siapkan untuk ganti rugi. Silakan gitu Pak. Sama kalau ada orang yang lupa ikannya di toko tak, nah lupa balik tahu ya, kan yang kepungnya gagal kalau kita ini. Sudah bermanfaat tempat-tempat tertentu tapi tajudkan kualitas makanan. Mesti berusaha kayak perjalanan untuk ikunan ini. Atau kalau tidak, kalaupun dia datang mencari maka saya harus dampingi harus beli. Tapi kalau dia bukan barang yang rusak, itu juga ada aturan tersendirinya. Berapa lama itu harus diumumkan terus berusaha kita kalau barang listing dan kadang tadi kalau itu bukan barang rusak tapi nanti barang rusak masuk ulang tenang jadi apa berapa
sampai tadi selesai. Timur ya, tidak? Ya. Ya. Ya, artinya pagi kalau ada kemungkinan pada penang itu lebih bagus lagi. Dan dia kita bisa nih kadang boleh tulisan di rumah itu Pak. Jadi kalau hobi rampe-rampenya itu tidak bagus, tidak jujur namanya itu. Dia rasa nanya Pak jujur. Ya, dia tidak boleh tidak jujur. Apa karena makanan? Boleh kena rampe-rampe ya itu memang lebih. Itu tidak bisa. Bagaimana? Tadi. Nah, kalau pernah saya sedang Ustaz penjelasan tentang RPP tadi, cerita tadi Ustaz itu apa namanya? Selama barang itu sisanya tidak merusak untuk orangnya, artinya tidak merugikan itu orangnya, maka tidak apa-apa tadi seperti itu. Tapi kalau tidak merusak untuk bagi orang bahwa tidak boleh diambil orang, kecuali kalau ada pesannya. Ada pesan umpamanya menangkap aku banyak sangat dia bukan pakai reka pemana, silakan saja anda ada masalah. Tapi kalau tidak ada pesan tidak boleh biar rusak di situ, tidak ada masalah. Selama barang itu dia tidak rusak untuk dirinya dia punya maksud pemana kada ama yang kodenya yang masuk guna Indonesia ke sini malah guna kodenya yang guna. Tapi kalau tidak apa-apa dia tidak boleh karena bahaya katanya ini barang orang tidak diambil. Ya, betul Pak Agus secara yang saktauna. Yang pernah saya dengar Ustaz. Iya, ini saya cek yang kita ini kira-kira bagaimana. Kecuali barang itu Ustaz istilahnya merugikan orang itu, iya. Bisa kita selamatkan itu dari orang itu, nanti kita jadi menurut beliau dari dokter Pak Corona jadi lawan nih. Selama tidak ada pesannya orang atau pesanan itu, aja mengadukan karena masalah. Begitu yang beliau. Laki solar dari bagaimana? Iya, dia ada tunan dari solar. Kita pesan dari pribadi dari tunannya. Contoh misalnya umpamanya barang kayak seperti taruh umpamanya motor atau barang-barang yang misalnya itu. Tapi kalau masalah itu dari dia tuh nafsu sulangnya di tunangan jangan diambil. Namanya malu-malu kali yang gagah. Iya, biasa. Nanti kita cari lagi yang pendapat yang tepat. Artinya yang dapat dari Komelo aman, pendapat dari paling aman. Lagi pertama-tama dia mengukur persoalan. Cuma itu dia kepedulian. Tentunya mereka makan ada berdarah. Kita tuh kok kasih dari istilahnya lo mengingat kepala kurang agak aja dan aja baru. Jadi dan lagi yang makan berdarah. Maka dia agak kepala nolong dia dan banyak bawang dia menjina dari kufat dulu lagi dia pada makan keberatannya. Berani kasih ini. Nah itu pikiran mereka. Insyaallah nanti kita cari. Jadi kisahnya Allah ini berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.